Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herlina Safitri Saleh dan pastinya sobat, kali ini kita sedang berada di Rutas, Ruang Cerita Semada. Dan teman-teman semuanya, sobat yang ada di rumah, kali ini spesial banget, momen yang luar biasa banget karena kita tidak akan membahas terkait dengan Semada full begitu saja, tapi kita juga pastinya akan membahas terkait dengan Kepala Sekolah Baru SMA Negeri 2 Pamekasan. Dan juga tidak hanya itu, karena kebetulan di momen beberapa hari terakhir ini merupakan momen SPMB ya. Jadi kita juga bakal ngebahas terkait dengan SPMB di SMA Negeri 2 Pamekasan. Sobat, kali ini kita sudah ditemani sama kepala sekolah yang baru, pastinya ada Bapak Haji Muhammad Arifin SPD MPD ya Pak ya. Selamat betul. pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Lahir Bagaimana batin. kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, ini sebenarnya podcast di SMA Negeri 2 Pamekasan, kalau saya cerita sedikit ya, ini baru saya menginjakkan kaki saya di sini. Karena 5 tahun menjadi seorang alumni, sepertinya belum pernah ada podcast ya di SMA Negeri 2 Pamekasan, dan alhamdulillah SMA Negeri 2 Pamekasan ini mengikuti zaman ya, perkembangan zaman, jadi sudah ada Rutas Pak, Ruang Cerita Semada. Boleh mungkin diceritakan sedikit, kita perkenalan dulu sobat ke Pak Arifin, Pak Muhammad Arifin ya, terkait dengan kepala sekolah baru di SMA Negeri 2 Pamekasan. Boleh Pak diceritakan dulu sebelumnya menjadi seorang guru dari tahun berapa, mungkin menjadi kepala sekolah kemarin kan juga di sekolah lain ya Pak ya. Iya. Baru pindah ini kayaknya 1 minggu kerja ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak, monggo. Ya, terima kasih Pak Herlin dan sahabat pemirsa sekalian, bahwa saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan yang baru, dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu bertugas di sini. Yang sebelumnya saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan. Betul. Selama kurang lebih 5 tahun. Dan sebelumnya lagi juga sebagai kepala sekolah SMA Negeri 4 Pamekasan. Dan juga pernah sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Pakong. Masya Allah, banyak sekali ternyata ya Pak ya. Sudah cukup banyak sekolah yang sudah kami lalui dan semuanya insya Allah itu bisa memberikan warna lah kepada sekolah-sekolah tersebut. Iya, dan sobat, gak cuma itu ya Pak Arifin ini, kalau dilihat dari track recordnya memegang beberapa sekolah dan menjadi jabatan sebagai kepala sekolah ini luar biasa. Bahkan inovasinya itu bukan hanya tingkat kabupaten tapi juga provinsi pun juga dilalui begitu ya sama Pak Arifin ini. Dan prestasinya pun di setiap sekolah juga memiliki prestasi yang berbeda-beda, unggul pastinya ya Pak ya. Kalau di SMA Negeri 2 Pamekasan, waktu zamannya saya di 2020 kemarin, itu kita memang unggul, ada di non-akademik juga unggul. Nah, kalau ke depannya nih Pak, harapan dari Pak Arifin sendiri untuk SMA Negeri 2 Pamekasan, pengennya mau dicetak sekolah yang seperti apa? Begini, jadi sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan menjadi sekolah yang memang nantinya menjadi rujukan dan menjadi sebuah sekolah yang memang unggul di bidang akademik maupun non akademik. Maka dari itu tentunya belajar dari sejarah panjang juga SMA 2 ini yang penuh dengan prestasi, termasuk Mbak Herlina sendiri kan. Amin. Ya, ini sudah termasuk hebat ini, sekarang sudah bisa menjadi seorang presenter yang luar biasa. Yang tentunya juga alumni dari saya juga alumni. Makanya di sini kita ke depan SMA Negeri 2 Pamekasan ini kita berharap kita desain sebagai sekolah yang mempunyai prestasi-prestasi hebat, bukan hanya di siswanya, anak didiknya, tapi juga kelembagaannya. Kelembagaannya. Karena saya pernah juga di sekolah sebelumnya itu di tahun 2022 itu pernah mengorbitkan anak sampai internasional itu di USN-nya dan alhamdulillah pada waktu itu ya kita di bidang USN itu memang sudah banyak kita pengalaman di bidang itu. Insya Allah di sini juga demikian ke depan, termasuk yang non akademiknya. Jadi
bakat-bakat anak itu kita akomodir dan kita kembangkan dan tumbuhkan supaya nanti betul-betul menjadi prestasi yang menjadi bekal bagi anak didik kita di SMA Negeri 2 Pamekasan. Iya, benar-benar. Jadi memang sobat, kalau kita melihat ke sejarahnya ya, SMA 2 ini merupakan salah satu SMA yang unggul di Pamekasan, begitu ya. Kalau kemarin Pak Arifin sudah mencoba di SMA lain, sekarang sudah waktunya mencoba di SMA 2 gitu ya. Insya Allah. Iya, betul. Dan pastinya kemarin juga sempat ada informasi Pak bahwa SMA Negeri 2 Pamekasan itu kalau siswanya ini sudah tembus di provinsi terkait dengan duta pariwisata. Iya. Ya, duta pariwisata yang itu luar biasa ya. Itu bisa menjadi agent of change kalau katanya anak kuliahan itu buat Pamekasan gitu ya. Jadi pariwisata di Pamekasan juga bisa dikembangkan melalui siswa SMA. Tidak hanya anak kuliah yang harus memberikan perubahan untuk kabupatennya sendiri, tapi juga siswa SMA pun juga harus bisa gitu ya Pak ya. Harus. Ya, betul. Dan mungkin Pak Arifin pertama kali menginjakkan kaki di bumi Semada, pastinya juga penampakan yang berbeda begitu kan ya dari sekolah yang sebelumnya. Itu betul. Mungkin ada first impression dari Pak Arifin tersendiri gimana Pak? Yang jelas kita di sini itu hal-hal yang banyak berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sini adalah infrastruktur kita harus diprioritaskan dalam waktu dekat ini untuk bisa menunjang pembelajaran yang berkualitas dengan sistem digitalisasi, tentunya dibantu dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Insya Allah nanti akan memacu anak didik kita dan sekolah kita lebih berkembang dan berkemajuan yang paling tidak setara lah dengan yang saya pimpin sebelumnya. Ini tidak akan kalah pamor gitu ya Pak ya. Kalau di tangan Pak Arifin ini tenang saja gitu kan ya. Kemudian juga Pak terkait dengan tadi Bapak juga harus memberikan perubahan pastinya di bagian infrastruktur juga. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dirubah Pak dari SMA Negeri 2 Pamekasan selain dari infrastrukturnya sendiri. Ada yang penting, pendidikan itu akan menjadi pendidikan yang maju apabila tidak hanya di bagian sarana saja, tapi juga SDM-nya. Nah, jadi di tingkat SDM kita akan selalu berkolaborasi supaya nanti SDM kita itu mempunyai kemampuan yang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Karena harus kita mengupdate diri. Ya, kepala sekolahnya harus mengupdate diri, ya gurunya juga mengupdate, siswanya juga harus mengupdate. Didukung oleh sarana yang ada baik. Gitu ya, betul. Harusnya memang begitu ya Pak ya, sebenarnya sekolah ya. Tapi kadang kan memang murid itu juga pengennya seperti apa, tapi murid itu sendiri ini kita tidak harus mengkritik seorang guru saja, tapi murid juga harus sadar diri begitu ya. Kita juga saya sebagai murid dulu itu juga harus sadar diri kalau saya pengen sekolah saya seperti ini ya saya harus menunjukkan bagaimana prestasi yang memang harus diperoleh sama seorang siswa kan begitu ya Pak ya. Ya, terus juga Pak di SMA Negeri 2 Pamekasan sebenarnya kalau Pak Arifin sendiri selama 1 minggu berada di SMA Negeri 2 Pamekasan gitu ya, belum lama sebenarnya, tapi pastilah Pak Arifin juga pasti bisa menilai terkait dengan perbedaan antara SMA Negeri 2 Pamekasan dengan SMA lain atau SMA sebelumnya yang Bapak pimpin itu apa Pak, kalau boleh tahu? Yang jelas saya masuk ke SMA Negeri 2 Pamekasan ini menemukan aura positif yang luar biasa. Masya Allah. Aura positif ya guys. Antusias sambutannya dari semua personel, guru, karyawan dan juga siswa. Dan disitulah menambah semangat saya untuk bisa memajukan dan bisa membawa SMA Negeri 2 Pamekasan ini seperti era-era zaman saya sekolah SMA dulu. Betul. Di situ luar biasa SMA Negeri 2 Pamekasan ini. Nah, disitulah kita akan bangkitkan sekarang malah lebih dari itu. Memang aura positif itu juga saya rasakan Pak di sini ya. Jadi berhadapan langsung dengan kepala sekolah yang baru punya inovasinya yang luar biasa, itu aura positif sekali bagi saya ya. Ya, dan ini merupakan kesan terbaik ya seperti kalau saya lihat dari ceritanya Bapak, penyambutan yang memang Bapak waktu itu hadir sebagai orang luar dari SMA 2 kemudian masuk ke SMA 2 sebagai kepala sekolah ya. Dan masuk penyambutan alumni juga. Masya
Allah. Mudah-mudahan juga ya. Sekarang sudah bagian daripada SMA Negeri 2 Makassar ini. Betul. Kita bukan hanya perlu dukungan secara finansial, tetapi juga secara moral dan semangat supaya kita itu bisa nanti berkolaborasi dengan segala stakeholder yang ada. Betul. Jadi emang kita ya, saya sendiri pribadi sebagai seorang alumni cukup bangga ya di SMA Negeri 2 Pamekasan, karena mau bagaimanapun SMA Negeri 2 Pamekasan itu selalu punya inovasinya tersendiri dari tahun ke tahun, kemudian sekarang juga bakal dipimpin sama nahkoda yang baru gitu ya. Itu sekarang juga punya berhadapan juga dengan penerimaan siswa baru ya kan? Iya, SPMB Pak. Nah itu kita bicara terkait SPMB ya Pak ya, sedikit. Ini kalau saya lihat, saya kemarin juga sempat mengantar adik saya untuk SPMB di SMA Negeri 2 Pamekasan. Itu luar biasa sekali. Ini bukan karena saya alumni sini, tapi memang real kita lihat bahwasanya di SMA Negeri 2 Pamekasan itu memang dibimbing gitu ya. Di SPMB di aula SMA Negeri 2 Pamekasan itu tidak hanya mereka mendaftarkan diri maju selesai, tidak, tapi mereka juga diarahkan bagaimana alurnya, kemudian apa saja yang harus dilengkapi, yang diisi, begitu ya Pak ya. Ini luar biasa banget, sampai saya bilang seperti ini, wah ini pelayanannya kok melebihi hotel bintang 5 katanya saya kan. Jadi memang luar biasa. Itu sebenarnya apa sih Pak yang memang menjadi prioritas di pendaftaran SPMB? Pendidikan itu tidak lepas daripada pelayanan. Mulai sejak dari awal siswa itu masuk, kami berprinsip bahwa pelayanan itu adalah nomor satu. Karena kalau sudah pelayanan bagus, nanti image yang terbentuk juga bagus, sehingga tadi aura positif juga yang mau masuk. Masuknya sudah bagus, insya Allah pengelolaannya juga akan bagus. Sehingga momen SPMB kali ini SMA Negeri 2 Pamekasan itu akan membawa layanan prima bagi masyarakat dalam hal mulai dari pengambilan PIN sampai dengan nanti kelulusannya di SMA Negeri 2 Pamekasan. Karena memang alurnya ini cukup ruwet ya Pak ya sebenarnya ya di zaman digital yang sekarang ini. Kalau saya dulu tinggal fotokopi, kemudian disetor, ujian selesai gitu ya. Tapi kalau sekarang ada pengambilan PIN, kemudian nanti juga pastinya ada pendaftaran ya Pak ya. Dan juga ada beberapa tingkatan ya Pak ya. Ada berapa tahapan sebenarnya yang memang harus dilalui sama calon siswa SMA 2 Pamekasan begitu. Jadi ya itu tahapan-tahapan itu memang sudah ada di Juknis masing-masing. Insya Allah masyarakat sudah tahu. Kalau boleh tahu Pak, pelayanan di SPMB SMA 2 ini dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Ini kita layani sampai dari jam 7 sampai jam 8. Bahkan di saat cuti ini juga kita membuka posko untuk pelayanan. Kan ini cuti kan di hari Sabtu, ini cuti, dan hari Senin juga cuti bersama. Tapi SMA Negeri 2 Pamekasan tetap kami membuka layanan posko untuk masyarakat yang memerlukan bantuan di bidang SPMB. Jadi emang sebenarnya luar biasa ya, meskipun cuti itu guru-gurunya tetap semangat 45 gitu yang biasa. Jadi memang yang utama dan yang diprioritaskan adalah pelayanannya ya Pak. Pelayanannya ya, karena ini pelayanan. Pastinya kalau di angkatan berikutnya, di angkatan 26 ya, selanjutnya ya 26 yang akan keluar nanti kan 26 Pak. Yang masuk sekarang juga 26. Jadi yang masuk di tahun 2026 besok ini pastinya juga akan merasakan hal-hal baru dari Pak Arifin sebenarnya ya. Berarti nanti juga akan ada MPLS dan semacamnya begitu ya Pak. Tapi memang istilahnya berbeda ya. Kalau kita terus berinovasi, karena inovasi itu yang menyebabkan pendidikan itu tidak menjemukan. Betul. Jadi sobat di sini kalian tidak perlu khawatir yang memang mau mendaftarkan diri sebagai calon siswa SMA 2 Pamekasan, ataupun kalian juga pengen mendaftarkan saudara kalian begitu ya di SMA 2 Pamekasan, tidak perlu khawatir. Kalau kalian tidak tahu alurnya, nanti bisa tanya ke guru yang melayani. Dan juga pastinya kita bisa jamin di sini, karena saya juga sudah merasakan sendiri
Fitri terkait dengan pelayanan dari guru SMA 2 Pamekasan itu memang menjadi prioritas utama begitu ya, dan bahkan tidak hanya dilayani tapi diantar sampai ke tempat mejanya. Itu luar biasa Pak. Kita tidak bisa temukan itu di setiap respon-respon yang seperti itu yang karena saya di sini bukan berdiri dan duduk sebagai keluarga dari SMA 2, tapi saya juga berdiri sebagai masyarakat ini sebenarnya. Karena selepas dari menjadi siswa SMA 2 itu saya sudah kembali menjadi masyarakat begitu ya. Jadi kita harus memberikan respon yang memang benar-benar real adanya begitu ya. Oke. Kita beralih sejenak ya Pak ya dari SPMB. Mungkin Bapak melihatnya kalau kemarin Bapak di SMA 1 ya? Iya. Itu tukeran sebenarnya sama Pak Arhab ya. Betul. Jadi memang tukeran Bapak ke sini, Pak Arhab ke SMA 1. Kalau boleh tahu nih Pak, kan siswa SMA Negeri 2 Pamekasan itu informasinya yang saya terima 186 siswa ya kalau tidak salah. Itu juga sudah diterima di universitas negeri maupun swasta di Jawa Timur dan luar Jatim. Ini luar biasa. Adik tingkat saya ternyata juga banyak yang masuk ke kedokteran. Kalau kemarin kan banyak nih isunya siswa Semada tuh susah buat ke kedokteran. Sebenarnya enggak ya Pak ya. Ini perlu diklarifikasi langsung nih sama Bapak nih. Gimana Pak? Jadi begini, mengenai ini yang data terakhir itu memang yang masuk di perguruan tinggi itu kita belum terupdate yang secara keseluruhan. Tapi yang jelas SMA Negeri 2 Pamekasan ini mempunyai potensi besar lulusannya itu diterima di perguruan tinggi negeri yang ya tidak kaleng-kaleng juga lah ya, betul, artinya di situ nanti ini sebagai pemicu bagi adik-adik kelasnya, karena itu sebagai juga pedoman bagi adik-adiknya mau masuk ke SMA Negeri 2 ini apa jaminannya. Salah satunya kan itu. Betul. Maka dari itu saya secara real nanti akan mempunyai target-target tertentu terhadap di mana anak itu nanti akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kan tentunya pendidikan tinggi itu tidak hanya satu, tapi ada yang sifatnya bonafit, ada yang tidak. Nah ini yang kita kuatkan nanti agar anak didik kita itu bisa masuk tembus ke sana yang lebih banyak lagi dan lebih berkualitas lagi di masa-masa betul. Tapi sekilas ya saya sempat berbicara atau mengobrol dengan Pak Arifin sendiri. Beliau juga memiliki inovasi yang luar biasa ternyata di bidang public speaking. Ini saya sempat berbicara tadi dengan Pak Arifin sebelum podcast ini berlangsung gitu ya Pak ya, bahwasanya beliau juga pengen inovasinya ada kegiatan terkait dengan public speaking begitu ya Pak ya di SMA Negeri 2 Pamekasan. Dan Pak Arifin itu support banget untuk hal tersebut gitu ya. Karena memang di era zaman sekarang Pak, ini public speaking itu memang sangat dibutuhkan dan harus mau tidak mau itu harus bisa setiap siswanya begitu ya Pak. Itu sebenarnya inovasinya muncul dari mana sih Pak kalau pengen ada public speaking di SMA 2? Public speaking itu sangat penting dan menjadi bekal bagi anak didik kita. Maka dari itu ini kita ke depan ini ekstrakurikuler itu jangan hanya melihat keberadaan daripada dan kesenangan anak, tetapi harus dilihat apa dampaknya nanti setelah anak-anak keluar. Maka dari itu saya tadi betul itu public speaking ini adalah hal yang sekarang sangat diperlukan oleh masyarakat dan tidak semua orang itu bisa seperti itu. Sehingga itu mempunyai nilai lebih di mana dia itu berada bisa digunakan sebagai skill yang bisa menghasilkan income bagi anak. Iya benar. Ini kalau saya lihat pandangan ke depan nih Pak ya, 10 tahun ke depan lah dipegang sama Pak Arifin. Tidak perlu ke 10 tahun, 2 tahun, 2 sampai 3 tahun ke depan kalau memang public speaking itu memang benar-benar diadakan di SMA 2, itu bakal menjadi nilai plus daripada sekolah lain. Kenapa? Kenapa? Karena memang siswa itu kadang kebanyakan ada yang malu untuk tampil, ada yang memang ragu, canggung dan semacamnya. Tapi ketika memang sudah dilatih benar-benar ada kegiatan itu di SMA 2 di bawah naungan Pak Arifin, ini saya jamin SMA Negeri 2 Pamekasan itu bakal lebih
satu level lebih tinggi dibandingkan sekolah lain untuk public speakingnya gitu ya. Ya, saya itu memang menilai seperti itu. Artinya bahwa ekstrakurikuler itu jangan hanya untuk meraih prestasi, tetapi apa nanti itu dampaknya terhadap masa depan anak itu sendiri, sehingga menjadi bekal life skill-nya anak di masa yang akan datang. Jadi memang harus ada benefit sebenarnya ya Pak ya. Nah itu ada manfaat sendiri gitu. Jadi kalau di SMA 2 buat kalian nih, apalagi yang mau masuk SMA 2 dan punya keahlian, ini banyak kan anak SMP yang sudah jadi seorang MC profesional itu banyak Pak. Bahkan menjadi yang punya impian menjadi seorang host ataupun presenter radio dan semacamnya. Ini udah ada rutas begitu ya Pak ya, dan kita tinggal poles aja public speakingnya gitu kan. Apalagi Pak Arifin tadi udah ada jebolan kita bakal eksekusi di public speaking begitu ya. Itu luar biasa. Nanti buat kalian yang mau masuk sini itu sudah dijamin nih sama Pak Arifin kalau kalian bakal dapat fasilitas dan kalian dapat wadah untuk kalian mengembangkan bakatnya. Betul. Ini sebenarnya rutas nih luar biasa ya manfaatnya buat SMA 2 gitu kan. Selain kita juga bisa memberikan informasi secara online ya Pak ya. Kita juga pastinya bisa mengembangkan bakat. Termasuk saya pun juga terfasilitasi di sini ya. Karena memang karena memang dulu saya belum ada nih, ada podcast. Jadi saya buat mengembangkan minat bakat menjadi seorang announcer itu hanya di MC saja, tapi sekarang sudah ada rutas dan luar biasanya lagi Pak, di rutas ini di depan saya sudah ini ya terpampang nyata, ini siswanya sendiri Pak yang mengolah. Luar biasa Pak. Iya, pastinya di bawah naungan Bu Trias juga ya. Ini bekal masa depan. Bekal ini calon-calon sebenarnya Pak. Kalau kita tadi sudah berbicara terkait SPMB, kemudian ruang cerita Semada ini juga menjadi inovasi. Selain public speaking, Pak, ada hal lain yang mungkin mau dicetuskan di SMA 2? Banyak hal yang perlu kita nanti dipacu. Sebenarnya sudah ada, potensi itu sudah ada. Tinggal kita itu menguatkan. Ya, betul. Ya, dan memoles serta memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk anak-anak itu berkreasi sehingga ia menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Seperti contohnya yang sampean tadi sampaikan bahwa kita ini sebenarnya mempunyai sejarah panjang dalam hal prestasi. Ya, betul. Hanya saja di sini itu anak-anak kita itu sampai sejauh mana diberi penguatan dan ruang untuk berekspresi. Betul. Nah, ini saja yang akan kita fasilitasi nantinya, insya Allah anak-anak akan berkembang sendiri. Apalagi didukung oleh guru-guru yang hebat di SMA Negeri 2 Pamekasan ini. Nah, benar. Jadi kalau dari pembicaraan kita tadi ya Pak ya, Pak Arifin juga tidak hanya menguatkan di siswa ini tapi juga gurunya pun kan diberikan penguatan khusus dari Pak Arifin sendiri. Jadi memang kita tidak hanya mengembangkan SDM dari siswanya saja, tapi juga gurunya pun semuanya. Ya, memang luar biasa Pak. Tidak hanya satu komponen, tapi semua komponen pun juga harus melengkapi itu semua gitu kan. Kalau tadi Pak Arifin sendiri ini 1 minggu bekerja di SMA Negeri 2 Pamekasan, apa hal yang memang urgent banget dan harus untuk dievaluasi Pak? Yang pertama saya itu selain infrastruktur tadi ya Pak? Selain infrastruktur, saya sebentar lagi pada tahap kedua setelah infrastruktur ini adalah bagaimana masuknya digitalisasi dalam pembelajaran itu kepada anak. Itu seperti pemenuhan nanti itu adalah internet sebagai pendukung daripada sekolah ini harus terpenuhi semua lingkungan sekolah ini dengan internet yang 100%. Iya, ini siswanya hore gitu ya. Itu yang pertama ya kan. Karena sekarang ini era digital ini anak-anak itu harus menggunakan perpustakaan digital. Ya, betul. Ya, anak itu tidak semuanya mempunyai data. Paket data untuk itu. Bisa gratiskan kalau sudah digratiskan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita itu juga penunjang daripada pembelajaran di situ. Saya setiap ruang itu harus menggunakan perangkat-perangkat LCD yang terstandar, proyektor, sehingga inovasinya guru itu bisa terakomodir di situ, tidak hanya tulisan-tulisan di papan. Betul. Sehingga di situ nantinya betul-betul timbul anak itu tidak bosan di kelas, pembelajaran yang bagus, kemudian ditunjang dengan kelas yang memang sudah memenuhi syarat. Ya itu kita ke depan.
Iya. Jadi sobat, ini kalau saya dengarkan dari penjelasan Pak Arifin sendiri, ini cukup luar biasa Pak bagi saya sebagai seorang alumni. Kalau kemarin saya masih manual semuanya Pak, saya nyatet PR dan semacamnya itu harus melalui buku tulis, kemudian mendengarkan penjelasan itu hanya di papan tulis begitu ya. Tapi Pak Arifin ini juga memiliki inovasi terbaik, bahwasanya digitalisasi di SMA Negeri 2 Pamekasan itu harus dipacu benar-benar begitu ya. Ya, termasuk kantinnya harus berbaiki itu. Iya. Betul. Ini salah satu hal yang memang urgent gitu ya Pak ya. Harus, iya. Ya, karena siswa yang baik itu juga mendapatkan amunisi yang baik. Harus makanannya harus sehat. Ya, betul. Dan betul. di situ jangan sampai ada anak-anak membeli makanan aja sulit yang berkualitas. Jadi itu harus diperbaiki semuanya, termasuk tata kelolanya. Iya, jadi memang Pak Arifin sendiri ini mengikuti perkembangan zamannya pesat sekali begitu ya Pak, harus gitu ya. Anak tidak lapar, belajarnya tidak lapar, inovasinya ada, iya, kemudian dihadiri oleh guru-guru yang hebat. Apakah di sana yang diragukan untuk belajar berkualitas? Ini pasti gak bakal bosen sih Pak ya di dalam kelas gitu kan, karena udah ada LCD proyektor, terus juga kita belajarnya cuma dengerin video atau juga nanti ceritanya melalui video, kemudian juga ada layar yang memang memberikan gambaran gitu ya untuk pembelajaran di hari ini apa gitu. Itu luar biasa sebenarnya Pak ya. Dan kalau kemarin murid sering bolos ke kantin gitu ya, sekarang saya jamin ini gak bakal ada lagi yang bolos gitu ya. Berharap demikian. Iya, karena memang sudah semenarik itu, apalagi begitu ya yang ditunggu sama siswa kan. Nah, terus juga kalau di sekolah lain mungkin udah adakah Pak seperti itu atau belum yang lain? Kalau berapa ya? Yang sebelumnya, saya sebelum itu sudah. Makanya kan saya tadi bilang bahwa kita tidak jauh-jauh beda dengan sekolah-sekolah yang sebelumnya yang memang sudah terakses itu semuanya, dan sekarang sudah pindah itu ke SMA Negeri 2. SMA 2. Jadi sebenarnya udah ada gitu ya di sekolah ini beberapa saja gitu. Tapi di SMA 2 ini kan memang masih mau dimulai gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah semester depan ya Pak. Iya, kita bismillah semester depan ya Pak ya. Bismillah. Jadi memang inovasi itu udah menjadi hal yang luar biasa. Mutlak gitu. Mutlak begitu ya sobat ya. Jadi sobat jangan ragu lagi gitu kan ya. Buat apa masih nunggu hal yang semuanya harus didengarkan secara manual? Ini loh udah ada yang digital begitu kan ya. Kita juga anak muda, anak milenial itu wajib hukumnya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai Pak Arifinnya udah melesat begitu ya perkembangan zaman untuk digital, malah siswanya masih belum gitu kan ya. Itu wajib kita bisa berkolaborasi antara Pak Arifin nanti dengan guru SMA 2, kemudian juga dengan murid begitu kan ya. Itu harus bisa berkolaborasi aktif begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, tadi sempat saya tidak mengobrol banyak terkait dengan kantin. Kantin itu masih sebenarnya masih banyak mungkin ya yang kosong, ruangan-ruangan yang kosong di kantin kayaknya ya Pak ya. Iya. Itu kantin itu adalah bagian terpenting dari sekolah. Karena apa? Karena kantin itu menyiapkan makanan-makanan dan minuman yang diperlukan oleh anak-anak ya. Maka dari itu perlu pengelolaan dan manajemen khusus yang nantinya termasuk pengujian makanan sehatnya, jadi di situ juga dampak sampahnya dan seterusnya. Di situ perlu pengelolaan yang memang profesional. Maka dari itu di situ nanti betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anak didik kita dan seluruh warga sekolah. Betul. Jadi tidak hanya bagian dalamnya saja, tapi bagian untuk amunisi terbaik untuk siswa dan guru itu juga harus diperbaiki. Bagaimana kalau anak itu melapar itu? Nanti malah lapar gitu ya. Nggak menyiapkan itu. Betul. Jadi memang harus diperbaiki semua ya Pak ya. Dan Pak Arifin ini cukup sangat luas sekali ya yang perlu dievaluasi, tidak hanya di bagian pendidikannya saja, tapi juga di bagian hal luar pun juga harus diperbaiki juga, dievaluasi oleh kita semua gitu ya di SMA Negeri 2 Pamekasan. Pak, kira-kira Pak terakhir nih quotes untuk SMA Negeri 2 Pamekasan sendiri, atau satu kalimat lah Pak yang memang itu menjadi motivasi nih buat siswa yang mau masuk ke SMA Negeri 2 Pamekasan ataupun untuk siswanya sendiri di SMA Negeri 2 Pamekasan dan untuk guru SMA Negeri 2 Pamekasan Pak. SMA Negeri 2 Pamekasan ini potensinya luar biasa. Maka masuklah ke SMA Negeri 2 Pamekasan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik
untuk menumbuhkan dan prestasi yang luar biasa bagi anak SMA Negeri 2 Pamekasan. Oke, luar biasa. Jadi itu tuh buat kalian jangan ragu lagi. Pastinya Pak Arifin juga sudah menjamin ya terkait fasilitas kalian, dan bahkan untuk kalian yang memang menyukai wifi gratis begitu ya. Ini sudah difasilitasi wifi di setiap ruangan kelas ataupun di setiap ruangan guru ya Pak ya. Dan bahkan ruang-ruang tertentu seperti aula dan semacamnya ini bakal dipenuhi 100% oleh Pak Arifin begitu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk maju masuk ke SMA Negeri 2 Pamekasan. Pak Arifin, terima kasih sudah ngobrol banyak ini sama Herlin di sini. Pastinya saya juga bangga ya Pak menjadi seorang alumni yang dipanggil kemudian sama Pak Arifin begitu ya. Kemarin saya sempat dihubungi, khusus sekali nih. Saya dihubungi sama Pak Arifin untuk mengisi podcast di sini, menjadi hostnya. Ini luar biasa Pak. Saya tunggu gebrakan-gebrakan terbaik dari Pak Arifin, dan pastinya kita doakan semuanya semoga segala hal yang memang sudah menjadi goalsnya Pak Arifin itu bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Dan terima kasih Pak sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 2 Pamekasan sampai sejauh ini di 1 minggu bekerja di sini. 1 minggu ya. 1 minggu bekerja di SMA Negeri 2 Pamekasan, saya merasakan aura positif dari Pak Arifin sendiri, dan semoga betah di SMA 2 Pamekasan, menjadi bagian hebat di SMA Negeri 2 Pamekasan. Ini rasa haru juga terpancar dari alumni, karena dari kemarin belum ada hal seperti ini Pak, ada rutas dan semacamnya, tapi kita saat ini sudah rasakan hal seperti ini. Bahkan saya pribadi pun juga bisa mengembangkan bakat saya di rutas Semada gitu kan. Ini suatu kebanggaan ya, bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini menemani Pak Kepsek yang baru, tamu kehormatan kita di rutas ini, luar biasa. Dan juga terima kasih ya untuk seluruh guru-guru SMA Negeri 2 Pamekasan yang terus berjuang keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan itu menjadi hal yang memang kebanggaan Pak, melihat guru SMA 2 memberikan pelayanan terbaik untuk calon siswa di SPMB terakhir, itu kebanggaan bagi kita sendiri. Jadi alhamdulillah ya kita punya guru yang memang bisa melayani hal itu, dan kita tidak malu untuk masyarakat luar begitu ya. Jadi luar biasa. Terima kasih juga untuk sobat yang udah menonton kita di sini. Pastinya kita juga menunggu evaluasi dari sobat semuanya. Kalau memang ada hal urgent yang harus diperbaiki, monggo silahkan ditulis saja komentarnya di YouTube kita ya, di SMA Negeri 2 Pamekasan, dan kalian juga bisa like and share YouTube kita di SMA Negeri 2 Pamekasan. Kita tunggu inovasi terbaik dari sobat yang akan masuk ke SMA Negeri 2 Pamekasan ataupun sobat yang udah menjadi alumni dari Semada Pamekasan. Saya Herlin Safitri, pamit undur diri. Terima kasih Pak Arifin, dan terima kasih untuk tim dari Rutas SMA Negeri 2 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.